Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Umar LG di edisi Sos Haman. Dan kali ini di edisi usaha ya. Dan saya akan berbagi informasi tentang Yosofam ya. Yosofam jadi satu pekarangan rumah yang dijadikan satu ladang ataupun tempat berkebun ya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Oke, Yosofam ownernya adalah Mbak Nurul Fitri Hidayah dan suaminya Bapak Sri Widodo di Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Klaten. Oke, kita simak sekarang informasi tentang Yosofam kali ini. Oke, yuk kita saksikan yuk. Ini salah satu pasangan suami istri yang tinggal di suatu desa dengan hanya mengandalkan pekarangan. Beliau berdua ini mampu mencukupi kebutuhan hidup ya, terutama kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Dengan sistem integrated farming, jadi pertanian yang berkelanjutan yang terintegrasi satu dengan yang lain, sehingga terwujudlah sistem yang saling ketergantungan, saling memberikan manfaat. Oke teman-teman, langsung kita lihat apa aja sih yang ada di Yosofam. Oke, yang pertama tentunya ada pekarangan sempit yang ditanami berbagai macam sayuran yang dibutuhkan oleh rumah tangga ini. Jadi prinsipnya adalah menanam apa yang dimakan dan memakan apa yang ditanam. Dengan bermodalkan pekarangan yang sangat terbatas ini, Yosofam mampu memenuhi kebutuhan, terutama adalah kebutuhan pangan keluarga. Jadi tanpa harus membeli di warung, rumah tangga ini mampu mencukupinya hanya dari pekarangan saja. Dan yang kedua adalah kandang ayam kastari. Nah, kandang ayam ini mungkin satu-satunya di dunia, yang pertama kali di dunia yang dibikin oleh Yosofam. Nah, kandang ini sangat unik, sangat minimalis, tetapi memiliki banyak kelebihan dibanding dengan kandang-kandang yang biasanya dibuat. Untuk kelebihannya apa, ukurannya berapa, dan lain-lain akan kita bahas di video-video kita yang lain. Oke, selanjutnya ada kolam ikan yang tentunya pakannya tidak membeli ya, pakannya gratis, hanya dihasilkan dari pekarangan saja. Kemudian ada juga budidaya maggot. Nah, ini adalah kunci dari keberhasilan kita memelihara ayam dan lele secara gratis. Pakan hanya kita dapatkan dari sini teman-teman. Nah, untuk budidaya maggot ini juga gratis karena semua pakannya hanya berasal dari limbah, yaitu limbah rumah tangga, ataupun kita juga bisa mendapatkan limbah dari tetangga atau rumah-rumah makan terdekat yang ada di sekitar kita. Tentunya ini bisa menyuplai kebutuhan makanan untuk ayam dan untuk budidaya lele kita. Selain itu, kita juga bisa menjual hasil maggot ketika produksi kita berlebih ya, ketika ayam dan lele kita sudah cukup, makanya kita bisa menjual kepada orang lain, baik itu dalam bentuk maggot basah ataupun telur maggot. Kemudian di Yosofam juga ada namanya budidaya jamur jungle, atau ternyata jamur jungle ini ketika kita mencari referensi ternyata namanya adalah jamur trucuk ya, sesuai nama kecamatan di Yosofam, yaitu Kecamatan Trucuk. Nah, untuk usaha budidaya jungle atau jamur jungle ini ternyata sangat-sangat mudah. Nanti kita akan bahas bersama bagaimana cara budidaya jamur jungle ini teman-teman. Nah, kemudian di Yosofam tidak ada yang namanya limbah yang terbuang. Nah, segala sesuatu limbah organik masuk ke dalam wadah ini teman-teman. Nah, ini adalah dekomposer. Nah, ini adalah komposter ya. Semua bahan-bahan organik ya, seperti sersah daun, kemudian hasil atau ranting-ranting hasil pruning, kemudian gulma-gulma yang membersihkan lahan. Nah, ini semua masuk ke dalam komposter ini, sehingga nanti setiap 1 tahun sekali kita akan panen kompos besar-besaran. Nah, ini ukurannya sangat jumbo sekali. Teman-teman juga bisa praktek seperti ini di rumah. Jadi jangan sampai kita buang apapun
bahan organik yang ada di rumah tangga kita. Contohnya seperti ini, daun kering semua masuk, limbah-limbah dapur semua bisa dimasukkan ke sini teman-teman. Ini sangat mengedukasi bagi rumah tangga yang kesulitan untuk mengelola sampah rumah tangga ya, terutama yang sampah organik. Kemudian di Yosofarm juga memproduksi pupuk organik ya, terutama pupuk organik yang berasal dari limbah yang ada di sekitar kita. Misalkan ya, di sini ada kotoran sapi, kotoran kambing, semua juga diolah di sini. Kemudian juga mengolah atau membuat media tanam. Nah, media tanam ini yang pertama untuk mencukupi kebutuhan Yosofarm, kemudian jika ada sisa maka bisa juga dijual ke luar apabila ada saudara petani kita yang membutuhkan media tanam dari Yosofarm, juga bisa dilayani teman-teman. Nah, kemudian ini adalah halaman rumah Yosofarm yang sangat asri, sangat sejuk sekali dengan berbagai macam tanaman buah-buahan yang diletakkan di depan rumah. Ya, tentunya dengan menggunakan planter bag dan dengan media tanam seadanya. Maka disinilah tempatnya berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya, mulai dari ternak ayam, lele, membuat kompos, pupuk organik, kemudian mengelola lahan pekarangan sempit menjadi warung hidup ya. Kita bisa menghasilkan berbagai macam sayuran dan buah dari pekarangan. Nah, semua kita bisa hasilkan di sini teman-teman ya, membuat pupuk organik dari limbah dapur. Nah, seperti ini di Yosofarm insya Allah lengkap. Nah, teman-teman yang ingin berkunjung ke sana maka sangat dibuka lebar, karena di Yosofarm ini juga menerima tamu dari berbagai macam lapisan ya, mulai dari anak sekolah, SD, SMP, dan masyarakat umum, serta ya dari instansi manapun boleh berkunjung di sini. Nanti bisa menghubungi admin dengan nomor HP yang tertera di plakat Yosofarm. Nah, sekian sekilas apa yang ada di Yosofarm teman-teman. Semoga video kita kali ini bermanfaat bagi Yosofarm, bagi masyarakat pada umumnya, supaya bisa mengelola pekarangan menjadi tempat yang nyaman, indah, rapi, kemudian bisa menghasilkan pangan ya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk integrated farming kita pun jalannya juga berproses, Kak. Kita berjalannya itu prinsip kami 3M. Jadi dalam melakukan itu murah, mudah, melimpah. Jadi corone wong Jawa sak geduke lah. Nah, tapi sak geduke itu kita punya visi tertentu. Jadi misalnya waktu itu kita punya kebutuhan sayur. Alhamdulillah bisa nanam. Kemudian biasanya curhat dengan kami, Pak, masa ya ming mandiri di sayur kok sih telur kok beli terus, bagaimana nggak beli? Alhamdulillah ada yang ngasih ayam. Dari ada orang yang waktu itu barter ayam, kita belajar miara ayam supaya lebih enak gimana. Saya juga pengen sayurnya aman, ayamnya juga senang. Itu teknisnya lebih paham suami. Terus dari telur sudah, itu pun kita berproses. Jadi pengennya kita nggak konsumtif, hewan kita juga jangan konsumtif. Masa saya makan banyak nggak belinya, harus beli pakan ayam. Saya masih nyaman waktu itu. Jadi supaya ayamnya nggak beli pakan gimana? Saya mulung mas, ngambil sisa olahan dapur dari beberapa warung. Mandiri pangan, jadi kita menyediakan atau menanam apa yang kita makan apa yang kita tanam. Biasanya kan kalau pertanian konvensional mau beli pupuk langsung beli kita pakai. Tapi kalau secara organik memang harus lebih bersabar. Jadi kita menganggap rumah itu juga sebagai lab yang tidak terburu-buru, dan hasilnya kita mengamati yang di alam. Jadi kita lebih peka dengan alam. Demikian tadi teman-teman informasi tentang Yosofarm di Klaten. Sampai jumpa lagi Soshaman pekan depan bersama saya Umar LG, kanal informasi baru Anda.